Oke, sambil nungguin dulu ininya. Slide show-nya udah muncul kah? Udah muncul. Udah muncul ya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semuanya sehat, tetap diberi keberkahan ya. Oke, tidak lupa juga ya salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Oke, ini sedikit quote ya, sedikit untuk mudah-mudahan memotivasi kita semua, ya, memotivasi semua. Kita mulai presenting aja ya, walaupun hanya berlima, mungkin nanti akan ada yang bermunculan. Jadi mengingatkan untuk kita semua, jadi termasuk saya sendiri ya, jadi belajar itu bukan hanya jadi yang lelah itu bukan hanya belajar ya, jadi tapi terus berusaha juga. Terkadang kita merasa lelah karena terus berusaha, karena terus bergerak gitu ya. Tapi berdiam diri juga malah lebih melelahkan ya. Dan kalau kita berdiam diri malah tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita terus bergerak, insya Allah tujuan kita akan tercapai gitu. Dan itu ya intinya. Jadi walaupun terseok-seok, tetap bergerak, tetap berusaha, tetap belajar. Karena bentuk dari bersyukur itu adalah bergerak ya. Itu semoga menginspirasi walaupun hanya sedikit. Ini pertemuan ketiga, kita masuk ke Android Studio ya. Jadi kalau secara umum mungkin yang dibahas paling utama itu adalah di Android Studio Activity. Namun saya merubah beberapa materi. Jadi yang kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai view dan style yang ada di dalam Android Studio tentunya ya, karena sesuai dengan pertemuan sebelumnya bahwa kita akan fokus ke praktikum Android Studio. Jadi walaupun nanti mungkin ada yang terkendala dengan praktikumnya, minimal sudah tahu untuk teori ya. Jadi bahwa pertemuan sekarang kita akan membahas tentang view dan style yang ada di dalam Android Studio. Oke, selanjutnya ini adalah view. Jadi view itu tentu saja sesuatu yang kita lihat ya. Jadi sesuatu yang ada di dalam pandangan kita gitu ya. Entah itu secara tidak sengaja atau memang sengaja kita amati, itu adalah view ya. Secara bahasanya. Dan ini melihat pemandangan juga termasuk dari view. Jadi view-nya adalah pemandangan gitu ya. Kemudian wajah juga ini juga merupakan view. Kemudian juga pakaian yang digunakan itu juga bagian dari view. Kemudian juga bentuk dari sebuah perangkat ya. Di sini contohnya adalah smartphone, itu juga merupakan dari view. Jadi desain sebuah perangkat, desain sebuah device tertentu itu adalah view, bagian dari view. Dan termasuk icon di dalam aplikasi juga itu termasuk bagian dari view ya, di bagian dari desain. Dan ini adalah yang utamanya yang akan kita bahas adalah desain layout. Jadi desain layout dari keseluruhan ini semua adalah view ya. Jadi dari mulai menampilkan profil kah atau halaman awal gitu ya sebagai login atau sebagai pendaftaran. Kemudian juga ada menu dashboard, itu juga bagian dari view ya. Semuanya adalah bagian dari view dan tentu saja dengan kombinasi style ya. Nah ini view secara bahasa. Yang berarti saya masih on ya? Halo? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Jadi secara bahasa view itu adalah tampilan atau dikenal sebagai user interface. Dan menurut Wikipedia, user interface atau antarmuka itu merupakan bentuk grafis ya. Jadi yang menghubungkan langsung dengan pengguna. Jadi kalau misalkan di dalam aplikasi interface dan
dari pertemuan pertama itu kan kita membuat rencana project ya. Nah, di dalamnya adalah ada rencana layout atau rencana interface. Nah, itu juga bagian dari kita memanfaatkan view, bagaimana mendesain antarmuka yang berhubungan langsung dengan pengguna agar aplikasi yang kita buat itu adalah aplikasi yang bisa berinteraksi dengan mudah gitu ya. Jadi bisa memberikan kemudahan kepada penggunanya. Jadi yang selanjutnya adalah view di dalam Android Studio ya. Di dalam Android Studio, view ini merupakan objek yang menggambarkan komponen tampilan ke layar agar pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung. Jadi view ini juga merupakan tata letak seperti teks, tombol, image, kemudian juga nanti akan ada layout pendukung di dalam Android Studio. Itu juga merupakan bagian dari view. Nah, di dalam Android Studio ini ada ininya ya, ada bagan dari view. Jadi view juga bisa merupakan view ini, kumpulan-kumpulan view ini bisa ada di dalam view group. Jadi kumpulan-kumpulan view itu namanya view group. Nah, dan di dalam view group juga bisa ada view group lagi. Jadi kalau misalkan logikanya, kalau di dalam Android Studio nanti akan ada layout, tapi kalau misalkan kalian kemarin mencoba yang di App Inventor itu ada yang view-nya ada yang horizontal kah, ada yang vertikal ya. Jadi ada yang terlihat ada layout-nya ya, ada layout. Jadi ada layout view. Nah, itu sama dengan yang akan digunakan di dalam Android Studio. Jadi kalau tidak salah saya sedikit menyinggung ya di dalam videonya bahwa di App Inventor juga ada layout bagaimana kita menyimpan layout secara vertikal, secara horizontal, atau bahkan secara bentuk table gitu ya. Itu contoh di dalam App Inventor. Nah, begitu juga dengan di Android Studio sama gitu ya. Jadi view-nya bisa berupa layout. Nah, komponen view di dalam Android Studio itu tadi disebutkan bahwa komponen view itu bisa teks, bisa gambar gitu ya. Kalau teks disebutnya text view. Kemudian kalau ada yang sudah nyobain Android Studio mungkin ini tidak akan kesulitan ya. Tapi kalau misalkan yang belum masuk sama sekali ke dalam Android Studio mungkin akan agak sedikit bingung ya. Apa sih text view, apa image view, apa button. Makanya disarankan untuk mencoba download, kemudian install Android Studio dan praktek langsung gitu ya. Itu sangat-sangat disarankan karena perkuliahan kita 75% atau bahkan hampir sampai 80-90% adalah praktikum. Saya masih on? Masih Bu. Ya, jadi komponen view ini text view, kemudian image view, dia menampilkan gambar, ada button yang membuat berinteraksi ya. Jadi kalau ada button pasti akan ada interaksi. Misalkan dengan kita mengklik sesuatu, mengklik button, dia akan muncul ke halaman mana atau melakukan proses tertentu. Kemudian ada juga radio button, ada juga text box, kemudian ada juga list view. Nah, list view nanti ini pertemuan ke-6, nggak ada ya. Ini dari kelas reguler. Nanti ada list view, tapi mungkin untuk kelas ini saya tidak akan membahas lebih lanjut ya. Jadi view-nya hanya sebatas mungkin text view, image, button, kemudian ada layout gitu ya. Nah, ini view group. Jadi yang tadi saya bilang layout juga kalau di Android Studio istilahnya adalah view group. Jadi view group ini sebelum kita menggunakan text view atau image view harus ada view group dulu. Jadi layout yang kita gunakan di dalam Android Studio itu yang mana? Linear layout kah, relative layout kah, atau frame dan table layout. Kemudian ada juga constraint layout. Jadi kalau yang sudah mencoba Android Studio, ketika masuk create project, itu defaultnya adalah constraint layout. Jadi constraint layout ini perkembangan lebih lanjut dari relative layout. Makanya Android Studio membuat, kalau dulu mungkin bukan constraint layout deh, tapi sekarang sudah menggunakan constraint layout sebagai defaultnya. Kenapa? Karena memang constraint layout ini memiliki kelebihan lebih responsibel terhadap ini ya, layar smartphone-nya. Jadi ketika kita potret dan landscape itu kalau untuk menggunakan constraint layout itu lebih responsibel, ya lebih responsif gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan ketika potret, ketika landscape. Berbeda dengan linear layout, kemudian juga frame dan table. Kalau relative layout
mungkin agak lebih fleksibel, agak ya, tapi dia kurang responsif ya. Saya masih on ya? Ya, masih Bu. Iya. Masih Bu. Saya pasti akan terus cek sound ya. Makanya nge-close lagi karena jaringan. Jadi ini bagian dari linear layout. Ini contoh ya. Kalau linear layout, jadi satu-satu kita mau menggunakan yang horizontal kah atau vertikal. Jadi ini salah satu kekurangan kalau kita menggunakan linear layout. Tapi linear layout ini juga masih banyak yang menggunakan, khususnya para pemrogram yang masih pemula gitu ya. Kenapa? Karena memang sangat mudah digunakan. Jadi untuk tahap awal ada baiknya belajar dari linear layout. Jadi kalau misalkan yang tadinya yang sudah mencoba ke dalam Android Studio, ketika defaultnya adalah constraint layout, bisa di convert ke linear layout. Nah, di dalam video ada ya, saya sudah membahas, jadi di dalam videonya nanti ada video view dan style gitu ya, ada di situ. Bagaimana cara melakukan convert dari constraint layout ke linear layout, atau dari constraint layout ke relatif ke frame atau menambahkan frame ya. Kalau frame itu bisa disebut menambahkan. Kemudian ada table layout juga itu bisa ditambahkan. Jadi dan di dalam linear layout ketika kita memasukkan linear layout misalkan yang vertikal, nah bisa di dalam linear ini bisa ada view group tadi kan ya di dalam bagian itu disebutkan. Jadi ketika kita misalkan induknya adalah linear layout, kita mau memasukkan relative layout bisa gitu ya. Jadi apa sih istilahnya beranak gitu ya. Jadi dari dalam linear layout ternyata ada frame layout, ada juga table layout, bahkan ada constraint layout ya. Jadi ini semua untuk memudahkan layout. Kenapa harus seperti ini? Ya memang karena sudah menjadi tipikal ya, sudah menjadi karakter dari Android Studio memang seperti ini gitu ya. Kemudian juga ini sebetulnya ada di dalam pemrograman web dan lain sebagainya. Sebetulnya permasalahan layout ini juga dibahas. Cuman kalau Android Studio ya sudah dibuat seperti ini. Sebetulnya sudah lebih memudahkan gitu ya. Kalau yang sudah mencoba dengan pemrograman visual mungkin ini tidak asing lagi. Ini yang relative layout. Nah, relative layout juga perkembangannya tadi saya bilang bahwa relative layout ini juga mengembangkan diri menggunakan constraint layout. Ini contohnya. Jadi kalau relative layout ini di dalam satu layout itu bisa horizontal dan vertikal langsung otomatis gitu ya. Tidak harus kita memanggil lagi linear layout apa yang digunakan, tapi dengan relative layout satu aja gitu. Nah, ini bagaimana nanti sebetulnya akan lebih mudah dipahami kalau praktikum langsung ya. Jadi bagaimana linear, bagaimana relatif itu nanti akan kelihatan pada saat praktikum. Kemudian ini constraint layout pembedanya. Jadi ciri khas di dalam constraint layout ini ada penghubung. Jadi yang ini ya, yang ada panah-panah ini ke pinggirnya, yang bagian atas, bagian kiri kanan, kemudian bagian bawah. Nah, ini adalah ciri dari constraint layout. Jadi dia ada penanda dari misalkan dari atas tuh berapa pixel gitu ya, berapa dot pixel. Itu ciri khas dari constraint layout. Dan jadi kalau secara default, kalau kalian sudah buka Android Studio, ini pasti akan kelihatan. Jadi di dalam Hello World, ya, ada teks Hello World, itu pasti kiri kanan atas bawahnya ada kayak sengatan listrik ya gitu. Saya masih on ya? Masih Bu. Oke. Kemudian yang frame layout. Nah, kalau yang frame layout ini berframe-frame ya. Jadi ini contohnya ada, nanti juga ada di dalam contoh tutorial ya. Jadi memang di dalam misalkan di dalam satu button besar itu bisa memasukkan button kecilnya gitu ya. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi ada satu yang besar, kemudian kita bisa memasukkan di dalamnya. Bahkan kita bisa membuat spiral itu menggunakan frame layout. Nah, kemudian yang table, kalau kalian lihat kalkulator itu bisa jadi menggunakan table layout ya. Kalkulator kan ada 1, 2, 3 ke pinggir gitu ya. Nah, itu bisa jadi menggunakan table layout. Walaupun sebetulnya bisa menggunakan relatif atau constraint layout. Tapi ini sangat mudah kalau menggunakan table layout ya. Dan ini contoh lainnya gitu. Jadi bisa menggunakan untuk yang login ini bisa menggunakan table layout. Sepertinya untuk yang login ini juga lebih mudah kalau bisa menggunakan relative layout.
Ini sebetulnya variasi layout di dalam Android Studio. Nah, ini ada sedikit teori bagaimana mendesain sebuah tampilan ya, sebuah tampilan menurut tim Android dari Google ya. Jadi desain itu diperuntukkan untuk interaksi sentuh. Jadi kita harus perhatikan bahwa yang kita buat desainnya, kalau misalkan kita membuat rencana project, itu kita harus ingat bahwa desain yang akan kita gunakan tentu saja untuk smartphone ya. Jadi otomatis interaksinya adalah interaksi layar sentuh. Kemudian juga hanya menampilkan, perlu diingatkan bahwa yang kita tampilkan informasinya adalah informasi yang dibutuhkan saja. Jadi jangan sampai misalkan aplikasi yang kita buat adalah soal absensi, ya berarti kaitannya adalah tentang absensi gitu ya. Atau aplikasi yang kita buat tentang penyimpanan data, ya seputar itu saja. Jadi seputar penyimpanan data ya pasti akan ada misalkan simpan data, lihat data atau cari data dan edit data gitu ya. Jadi tidak usah ada informasi-informasi tambahan yang memberatkan gitu ya, yang membuat user kita kebingungan ini kenapa begini gitu ya. Jadi intinya desain layout ini dibuat sebetulnya untuk memudahkan interaksi. Kemudian juga di sini ada izin ya, ada izin aplikasi. Jadi kalau misalkan kita lihat ketika install yang sudah mencoba ya, di dalam ketika kita download sebuah aplikasi juga dari Play Store, kita kan selalu ada ini ya, misalkan contohnya ketika kita install WhatsApp. Nah, si WhatsApp minta akses ke penyimpanan data, kemudian minta akses ke kamera, bahkan ke sound kita ya, buat dalam audio kita. Nah, itu juga bagian dari meminta izin gitu ya. Jadi itu nanti mungkin lebih expert ya, tapi hal itu juga seharusnya kalau kita mau fokus di dalam Android, pemrograman Android, ya hal ini harus dipikirkan. Kemudian juga lakukan interupsi jika diperlukan. Ini lakukan interupsi ini contohnya adalah misalkan ketika kita lupa mengisi password atau password kita yang dimasukkan salah, nah itu adalah interupsi ya. Jadi, password Anda salah, nah itu adalah interupsi. Jadi jangan sampai, kok ini nggak masuk-masuk, tapi apa yang salah gitu ya. Sebetulnya bukan hanya untuk aplikasi smartphone saja, tapi aplikasi web, desktop juga tentu saja memerlukan ini gitu ya. Kemudian juga ini menampilkan dan mempertahankan teks secara singkat. Jadi teksnya juga mungkin harus lebih deskriptif. Jadi harus lebih singkat gitu ya, memprioritaskan penggunaan gambar jika diperlukan lebih deskriptif. Jadi sepertinya gambar ini membantu ya. Jadi mungkin utamanya adalah sebuah teks gitu ya, misalkan teks login gitu. Tapi misalkan kita mau tidak akan menggunakan teks atau menambahkan gambar ya, itu bisa saja ya. Jadi tergantung ke selera desain gitu ya. Kemudian juga tentu saja kita harus menjaga data pengguna. Jadi jika kita membuat aplikasi ya kita harus bisa menjaga data dari pengguna gitu. Kemudian mempermudah pengguna untuk melakukan sesuatu yang penting secara cepat. Jadi kembali ke tujuan membuat aplikasi ya. Tujuan aplikasi itu kan dibuat untuk memudahkan. Jadi diharapkan aplikasi yang kita buat juga memang memudahkan. Jadi hasil penelitian dari bahwa sebuah sistem harus memerlukan perangkat atau tools sebuah aplikasi yang akan dibangun gitu ya. Jadi itu tujuannya untuk memudahkan proses bisnis ya. Kemudian juga jangan terlihat sama. Jadi jika terlihat sama maka harus berlaku. Jadi misalkan ada login misalkan ada sama ya, ketika mau masuk semua user harus login. Jadi entah itu adminnya, entah itu user, bahkan entah itu manajernya atau pemilik perusahaan, diharapkan ya kalau bisa ketika menggunakan aplikasi itu adalah harus login dulu. Atau ada tombol, misalkan tombol gambarnya tombol exit ya, tapi ketika ditekan ternyata dia bukan exit. Nah itu juga harus diperhatikan ya. Jadi ketika ada sesuatu yang terlihat sama maka perilakunya harus sama gitu. Jadi kalau gambar bulat kayak gitu adalah exit, ya kesananya juga harus exit. Atau misalkan ada gambar warning warna kuning ya harus sama gitu ya. Kemudian bantu pengguna untuk membuat keputusan tetapi tetap membiarkan. Jadi contohnya gini, ketika kalau kita install WhatsApp, dia kan meminta izin ya. Nah itu biar pengguna yang menentukan oke atau tidak gitu ya. Itu jadi maksudnya ke situ. Kemudian ini masih tentang panduan mendesain. Saya masih on.
Asik Bu. Ibu. Mengerti tentang panduan desain secara ringkasnya, bahwa desain yang baik itu untuk performa aplikasi. Jadi tentu saja untuk memenuhi kebutuhan aplikasi itu ya. Jadi baik buruknya sebuah aplikasi ya tentu saja ditentukan juga oleh desain ya. Jadi desain ini memang sangat penting. Desain yang baik juga biar yang baik agar aplikasi dapat bersifat responsif. Jadi tentu saja ya desain yang baik juga harus membuat aplikasi responsif gitu ya. Tadi misalkan yang ketika landscape, ketika potret itu jangan sampai ketika potret dia bisa terlihat ke bawah, tapi ketika landscape kepotong. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga ini desain harus mengakomodasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi desain juga jangan sampai gambarnya bagus tapi informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya nggak ada atau kurang-kurang gitu, nggak jelas gitu ya. Bagus sih tapi pengguna bingung gitu ya menggunakannya gimana. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga desain untuk mengoptimasi menggunakan baterai. Jadi jangan sampai desain yang bagus juga menghabiskan baterai gitu ya. Jadi karena desain ini contohnya sih games ya, biasanya games itu pasti akan banyak tampilan karena saking banyaknya makanya sampai boros baterai gitu. Ini sebetulnya nanti lebih ke ekspor tapi ini juga harus diperhatikan ke depannya. Kemudian juga yang terakhir adalah desain untuk menggunakan koneksi jaringan yang lebih efisien. Jadi jangan sampai karena desain jadi koneksi internetnya boros, jadi habis kuota gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi catatan penting. Nah, yang selanjutnya tadi kan view dan style. Sebetulnya view ini juga bagian dari antara view dan style ini jadi bisa dipisahkan sebetulnya ya di dalam Android Studio itu. Jadi ketika misalkan kita menggunakan text view itu pasti akan ada teksnya apa, kemudian juga hurufnya yang digunakan apa, kemudian warna hurufnya, kemudian stylenya, mau bold kah, mau italic lah, itu adalah style ya. Tapi di dalam Android Studio juga ada file khusus yaitu untuk mengelola style ini. Nanti kita bisa lihat. Jadi intinya style ini sama seperti CSS ya, kalau yang sudah pernah mencoba pemrograman web. Kalau sudah ada yang mencoba pemrograman web, style ini sama dengan CSS-nya. Kemudian ini pendefinisian ya, tadi contohnya ini material design. Jadi material design ini ada kayak ini ya, kalau di WhatsApp itu kan ada namanya, itu namanya title. Jadi teks title-nya apa, kemudian juga ada yang lainnya, color-nya, color primary dan lain sebagainya, itu ada semuanya ya. Jadi ada, ini lebih penjelasan akan lebih mudah kalau sambil praktek gitu ya. Jadi ketika nanti praktek, oh ini apa, ternyata ini ada teorinya gitu ya. Jadi kalian nanti bisa lihat sambil praktek. Kemudian ini, nah di dalam tadi style ya, jadi ada file khusus yang mengelola style. Nah ini dia adanya di dalam Android Studio, kemudian ada folder res gitu, di dalamnya ada drawable, layout, bitmap, kemudian value, dan di dalam value ini ada style, ada string, ada color. Nah itu semuanya adalah untuk keperluan style ya, untuk keperluan desain. Kemudian ini contohnya ya, ini contoh dari yang tadi ini, file style XML. Jadi file style XML, file string, file color ini sudah build pasti ada di dalam Android Studio Project gitu ya. Jadi ketika kita bikin project Android Studio pasti ini ada. Nah ini penggunaan style. Jadi penggunaan style ini kita bisa menentukan warna ya. Jadi warna primary color-nya apa, warna primary-nya apa, warna primary dark-nya apa, warna asalnya apa. Nah color primary apa, kemudian primary dark apa, color accent apa ya, yang tadi ya, yang ini. Nah yang ini. Jadi semuanya sudah ada gitu ya. Nah kita juga bisa menentukan warna lain, misalkan karena kan ini seperti pemanggilan fungsi ya, karena ini pemrogramannya object oriented. Jadi kalau kita mau menambahkan misalkan warna putih bisa ya, jadi item name warna putih, dia warnanya yang mana gitu, nanti dia akan muncul yang putih. Jadi kita bisa mengklik ini, dia muncul sendiri pilihan warna yang kita ada di video ya.
di video praktikum. Jadi supaya lebih jelasnya diperhatikan videonya. Kemudian nah ini untuk color ya. Jadi ini di color ya. Jadi untuk color, nah ini yang tadi putih, biru, merah ini di color. Nah kita bisa menggunakan komponen color ini di style gitu ya. Jadi semuanya saling terkait memang. Jadi kalau misalkan terbiasa dengan pemrograman web, mungkin ini akan lebih mudah gitu ya. Tapi tidak ada masalah ya sebetulnya. Jadi semuanya itu sebetulnya kembali ke diri kita. Seberapa inginkah kita menguasai sesuatu, rasanya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Dan kemudian ini string ini untuk kumpulan penamaan tentu saja. Jadi contohnya misalkan nama aplikasi kita ini contohnya ketika kita bikin project, misalkan project yang kita bikin adalah coba layout. Nah, pasti akan secara default aplikasi di dalam Android Studio itu namanya adalah coba layout. Nah, nama aplikasi ini bisa kita edit itu apapun ya, misalkan projectnya adalah project modul 1, tapi nama aplikasinya adalah nama aplikasinya punya saya misalkan, atau aplikasi Hello World. Nah, itu bisa diedit dari sini. Kemudian kalau kita mau menggunakan string lain ya, untuk misalkan tombol close. Jadi misalkan tombol close ini semuanya teksnya adalah tutup aplikasi. Jadi ketika kita bisa manggil gitu, si tombol itu akan teksnya muncul apa gitu ya. Kemudian atau kita bisa membuat string nama saya. Jadi ketika saya memanggil string nama saya, berarti munculnya adalah sesuai dengan yang didefinisikan di sini. Gitu ya. Nah ini membuat icon aplikasi versi sendiri. Jadi secara defaultnya Android Studio ini ya. Nah ini yang hijau ini secara defaultnya. Kemudian kalau kita membuat aplikasi di App Inventor ini defaultnya kayak gini. Jadi baik itu di dalam Android Studio maupun di dalam App Inventor ini ikonnya bisa diedit sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi ini contoh-contoh yang ada penggunaan icon versi kita ya di dalam Android Studio. Kemudian juga ini yang atas-atasnya ini contoh penggunaan icon di App Inventor. Gitu ya. Jadi semuanya sudah ada, semuanya sudah tinggal menggunakan sebetulnya ya. Jadi, tinggal kita memahami Android Studio lebih lanjut. Kemudian ini teknis ya sebetulnya ya, bagaimana membuat penamaan untuk aplikasi kita, kemudian bagaimana untuk membuat title, gitu. Title tadi WhatsApp misalkan yang ada di atas itu, misalkan kita mau menamakan setiap halaman berbeda namanya, ini bisa di sini. Kemudian ini contoh, jadi sebetulnya nanti tutorial di dalam file tutorial, jadi di dalam LMS itu saya sudah memasukkan modul itu berisi teori-teorinya ya, view itu apa, style itu apa, kemudian macam-macam dari view apa saja. Nah, kemudian ada satu file lagi, file tugas praktikum, ini tutorialnya, jadi kalian bisa latihan bagaimana menggunakan linear layout, bagaimana menggunakan relative layout, bagaimana menggunakan table, yang tadi saya bilang seperti menggunakan kalkulator gitu ya, layout dari kalkulator ya ini contohnya. Kemudian menggunakan frame dan menggunakan constant layout. Jadi silakan dicoba untuk praktikumnya nanti ya. Jadi nanti hasil praktikumnya ini tidak wajib untuk dikumpulkan ya. Jadi silakan dicoba saja. Ini opsional sifatnya. Jadi kalau misalkan banyak waktu luang gitu ya, banyak waktu untuk belajar boleh. Nah ini hasil praktikum boleh di-share ya. Jadi kalau misalkan sekarang nanti setelah kita di Google Meet ini sudah selesai, kemudian kalian praktikum sendiri di rumah gitu ya, dengan device masing-masing tentunya, boleh di-share hasilnya, Bu ini saya sudah selesai, atau ini loh punya saya gitu, itu tidak ada salahnya. Kemudian nanti di LMS saya ada soal PG ya, itu sebetulnya untuk review, saya ingin lihat sejauh mana pemahaman kalian semua di dalam pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan pertama dan kedua gitu ya, itu hanya teori saja, hanya untuk review ya. Jadi jangan terlalu tegang. Jadi diusahakan sejujur mungkin di isinya supaya saya tahu ternyata apa yang kurang gitu ya. Jadi dan saya juga supaya bisa review apa yang tidak sampai gitu ya. Gitu, nanti dikerjakan PG-nya di dalam LMS. Ada tenggang waktu ya, jadi
kalau misalkan nanti banyak yang terlambat, insya Allah pasti akan saya perpanjang. Tapi masa perpanjangannya ini nggak akan terlalu lama ya, paling juga sampai akhir perkuliahan ya, karena kita kan 7 pertemuan, jadi paling sampai 7 pertemuan, jadi jangan sampai berlarut-larut. Kemudian ini mengingatkan kembali, tadi saya di grup udah mengingatkan ini ya, saya masih on ya? Masih Bu. Masih Bu. Mengingatkan kembali, jadi saya lihat di dalam juga Classroom kayaknya masih bingung gitu ya untuk upload ini. Jadi silakan kalau yang belum, kalau kemarin mungkin saya menggunakan batas waktu agak kecepatan ya untuk pengumpulan tugas pertama. Jadi sebetulnya ini bukan tugas ya, tapi kan praktikum ya. Jadi karena kita kuliahnya praktikum, jadi harus ada yang dikerjakan. Jadi ini untuk rencana proyek, kalau misalkan yang masih di kantor menggunakan coretan sih boleh aja gitu ya, ketika istirahat misalkan saya nggak punya laptop nih, menggunakan coretan nggak apa-apa, tapi kan kalian bisa lihat ya contohnya di LMS bagaimana, misalkan permasalahannya apa, aplikasi yang akan dibuat apa gitu ya, rencana saja, mimpi gitu ya, mimpi bagaimana membuat project, membuat sebuah produk gitu, karena ujung-ujungnya kan project ini adalah sebuah aplikasi ya, jadi sebuah produk, jadi sambil latihan bagaimana membuat sebuah produk berupa aplikasi gitu ya, atau lebih awalnya kita namakan sebagai sebuah rencana project gitu ya. Itu boleh menggunakan oretan kalau misalkan tidak menggunakan Word. Jadi sebelum dikonversi ke PDF itu menggunakan Word. Tapi kalau misalkan menggunakan coretan nggak masalah menggunakan screenshot gitu ya. Jadi file JPG juga misalkan 1 lembar boleh saja dimasukkan ke LMS. Jadi sarankan sih lebih bagus menggunakan PDF ya, supaya banyak gitu. Kalau misalkan nanti coretannya ternyata berhalaman-berhalaman, kayaknya lebih enak menggunakan PDF. Jadi gitu. Semoga semoga saya memudahkan ya. Jadi tidak mempersulit. Jadi tapi juga kalian belajar gitu. Jadi belajar bagaimana membuat project, kemudian bagaimana membuat aplikasi di App Inventor, merasakan bagaimana Android Studio seperti ini gitu. Itu semua kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi dengan mencoba tentu saja pasti akan mendapat pengalaman. Nah, untuk yang upload di Classroom, saya lihat masih ini ya, masih ada yang upload filenya zip ya, kalau nggak salah zip atau RAR gitu ya. Itu tolong diulang gitu ya. Yang diupload adalah file APK-nya saja. Jadi kenapa di Classroom ini file APK saja? Sebetulnya untuk mengecek sih. Jadi kalau misalkan kalian sudah berhasil membuat aplikasi, nah saya cek melalui Google Classroom ini dengan terinstal di dalam HP saya langsung. Jadi hasil dari App Inventor yang kemarin sudah membuat, silakan dibuild APK-nya, kemudian diupload ke dalam Classroom. Kemudian yang kemarin membuat first project di Android Studio yang sudah download kemudian sudah install, kemudian sudah mencoba first aplikasinya, first projectnya di Android Studio cuma nampilin Hello World ya. Terus kalian edit Hello World-nya, itu ada videonya ya. Jadi di video YouTube channelnya ada video materi ada bagaimana mengubah Hello World teksnya menjadi nama sendiri, itu ada. Cukup mudah sebetulnya ya, gitu. Kemudian sudah cuman sedikit gitu ya, alhamdulillah. Jadi materinya sebetulnya cuma sedikit. Tetap semangat belajar ya, jangan berhenti untuk belajar, karena insya Allah hasilnya juga untuk kita semua. Jadi untuk kembali ke masing-masing gitu hasilnya. Itu saja. Ada pertanyaan? Saya sedikit ngebut ya. Cukup Bu. Cukup ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, misalkan kalian japri nih. Jadi mohon maaf kalau misalkan agak terlambat membalasnya ya, tapi pasti akan saya balas. Cuman saya mohon juga ketika japri itu sebutin nama ya, nama kemudian kelasnya di mana. Karena kan ada beberapa kelas yang saya handle, jadi siapa gitu ya. Karena kan takutnya kelas yang sebelumnya atau kelas yang mana gitu ya. Pokoknya sebutin aja saya dari kelas non-reg, LP3I, Prodi MI, mau menanyain apa gitu ya. Itu selalu dimunculin ya, karena saya nggak nge-save banyak yang chatting, jadi tolong disebutkan ketika
ada pertanyaan ini supaya sinkron gitu. Ketika kalian nanya mana, oh saya tinggal jawab ya. Gitu aja. Terima kasih yang sudah hadir nih 10 berapa? 9 ya. Boleh di-on-kan dulu videonya sebentar. Oke. Bu, saya nggak bisa on kamera, rusak kameranya Bu. Ya oke, nggak masalah. Oke, makasih ya. Yang bisa aja sebentar. Oke, ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita close, masuk ke WhatsApp group. Cukup, Bu. Cukup ya, bisa dimengerti, bisa dimengerti ya. Kalau misalkan kalau misalkan ada yang bingung-bingung, jangan malu ya buat bertanya sesimpel mungkin. Bu, dari yang sederhana ya, boleh. kalau buat apa itu namanya aplikasi Android Studio, APK-nya aja yang dikirim ke Google Classroom-nya, Bu? Iya, APK-nya saja. Jadi APK-nya jangan di RAR atau di zip ya, Bu? Jangan, soalnya kan nanti ketika install kadang-kadang suka korup di dalam WinZip itu. Jadi langsung aja supaya saya bisa langsung install gitu ya. Ya, Bu. Supaya cepat karena banyak yang harus diperiksa gitu, yang harus dilihat, yang harus direview hasil aplikasi. Jadi saya mohon yang diupload APK-nya saja. Kemudian ketika build APK itu kan bisa diedit ya namanya. Iya, Bu. Jadi ketika diedit nama nggak usah panjang-panjang. Nama sama name aja gitu, Bu. Langsung aja misalkan tugas 1, tugas 2 atau tugas boleh nama pendeknya boleh ya. Jadi nggak usah panjang-panjang juga. Ini nggak usah disebutin lah. Nama pendek aja. Karena dengan uploadnya itu sudah ada identitas sebetulnya ya. Sudah ada email, sudah ada NIM. Udah jelas sih sebetulnya. Gitu aja. Jadi yang lainnya yang belum mengerjakan minimal mengerjakan rencana project ya. Jadi semuanya latihan bagaimana merencanakan bermimpi ya, menemukan ide. Jadi ketika melihat di lingkungan sekitar, ternyata di lingkungan sekitar saya mau bikin sebuah aplikasi nih. Nah itu ya. Jadi saya harap semuanya mengerjakan minimal itu ya, minimal rencana project itu yang tugas pertama dikerjakan. Silakan dibuka lagi materinya di LMS, semuanya udah lengkap. Untuk yang pertemuan kedua videonya baru selesai saya edit, nanti saya upload ya. Karena kan di pertemuan yang kemarin sempat terputus ya, jadi itu ada jeda panjang banget. Jadi udah saya cut. Jadi nanti saya upload. Terus kemudian untuk yang pertemuan sekarang juga nanti akan saya upload, tapi harus diedit dulu ini. Kenapa? Karena kebijakan Google ya, jadi nggak bisa langsung share, harus diedit dulu, harus dimodifikasi sedemikian rupa mungkin. Gitu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Insya Allah semuanya bisa, insya Allah semuanya mencoba juga ya praktikum. Jadi kalau gitu kita langsung aja ke grup WhatsApp aja. Baik, Bu. Oke, kalau gitu silakan boleh leave yang sudah. Kalau masih ada yang mau didiskusikan boleh. Silakan yang udah boleh leave. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.